Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap perempuan yang telah mengalami pubertas pasti akan mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Nah, siklus menstruasi atau haid dari setiap perempuan ini dipengaruhi oleh banyak hal ya, termasuk kondisi psikologis dan juga hormonal. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan selama masa atau periode menstruasi atau haid. Salah satunya adalah stres dan juga ada katanya amenorre. Lalu apa hubungan antara stres, haid dan juga amenorre? Nah, adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Kalau ngomongin tentang perempuan yang lagi haid atau menstruasi, itu kan identik dengan wanita yang suka uring-uringan, apalagi pas PMS gitu ya. Nah, pasti banyak dari kita yang mungkin udah punya pasangan suami gitu ya, pasti suaminya bingung. Aduh, ini kayaknya harus ngadepinnya gimana nih, the way I treat her-nya itu gimana gitu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa cara yang bisa kita lakukan, yang Anda lakukan nih para suami untuk menghadapi istri Anda yang tengah PMS atau lagi haid atau menstruasi ya. Kita bahas satu-satu. Kita lihat yang pertama. Super sabar dan perhatian. Memang kalau Anda sedang memiliki istri yang lagi PMS atau haid, ini kan memang dikenal ini suka uring-uringan, emosinya nggak stabil. Makanya Anda dituntut untuk menjadi orang yang super sabar, karena bisa aja emosinya ini bisa meledak-ledak gitu ya dari istri Anda. Dan juga Anda dituntut untuk bisa memberikan perhatian yang lebih, karena mungkin biasanya ya perempuan ketika PMS atau haid atau menstruasi ini lebih sedikit posesif gitu. Jadi Anda dituntut untuk super sabar dan juga perhatian. Kita lanjut yang nomor 2 ya. Ajak ke tempat kesukaan. Nah, nggak harus yang jauh-jauh ya, karena sekarang ini masih masa pandemi. Jadi kalau bisa Anda boleh deh ajak ke tempat kesukaan. Biasanya di mana nih? Misal di dekat rumah Anda gitu, atau di kompleks perumahan Anda ini ada taman gitu. Nah, mungkin pagi-pagi pas lagi weekend gitu ya, atau pas pagi-pagi sebelum berangkat kerja sempetin waktu ya, entah jalan santai biasa di taman atau sekedar keliling kompleks, atau di mana di situ ada danau buatan atau apa gitu ya. Coba ajak ke situ gitu supaya ini bisa meredakan emosi dari pasangan Anda ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Biarkan ia menyendiri dulu. Nah, ada waktunya atau ada kalanya ketika perempuan sedang mengalami haid atau menstruasi atau PMS ini, kita coba berikan sedikit waktu untuk mereka memiliki yang namanya me time. Karena kadang-kadang kan suami nggak ngerti nih, maksudnya ketika si istrinya lagi uring-uringan gitu ya, kayak bingung, aduh harus ngapain. Jadi akhirnya ini, itu, dan itu semua tidak berkenan gitu ya di hati sang istri, akhirnya malah bingung, jadi uring-uringan juga suaminya. Kalau bisa coba sediakan waktu sebentar untuk si istri ini untuk me time, untuk ya menyendiri dulu supaya mereka bisa lebih cooling down lagi ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Dengar dan turuti keinginannya. Terkadang kalau kita ada istri gitu atau pasangan yang lagi menstruasi atau PMS gitu ya, kadang-kadang ya ada keinginan yang agak suka nyeleneh gitu. Nah, selama masih masuk di akal, reasonable gitulah ya, coba turuti keinginannya. Misal mau makan apa gitu, selama masih bisa, nggak jam 12 malam gitu ya, pengen ini itu, kayaknya ya oke lah, turuti aja gitu ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Temani di sampingnya. Nah, ini yang penting ya, setelah tadi kita ngomongin harus makan ini, pergi ke sini, tapi sebenarnya kalau kita mencoba komunikasi yang baik itu biasanya perempuan itu hanya ingin ditemani gitu. Nah, hanya ingin ada companion ya, orang yang ada di sampingnya untuk ya setidaknya dengerin apa-apa yang mau mereka ceritakan. Oke, itu dia tadi 5 cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi wanita yang sedang PMS atau haid atau juga menstruasi. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara gitu ya yang bisa kita lakukan kalau Anda memiliki pasangan yang sedang mengalami PMS atau haid atau juga menstruasi. Gimana caranya dan apakah cara-cara yang tadi saya sebutkan ini betul adanya? Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Agustina, MPS Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara. Selamat pagi Mbak Agustina, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden. Kabar saya baik. Apa Kabar kabar nih baik Mas? ya, kabar baik juga. Terima kasih Mbak Agustina. Hari ini kita akan membahas, meskipun saya laki-laki, tapi nggak apa-apa ya. Ini menjadi pelajaran juga, edukasi yang baik mungkin untuk para suami gitu ya.
yang kemudian sudah memiliki istri dan kadang-kadang aduh gitu kan, kalau bahasa Sunda menilier gitu ya untuk ngadepin si istri yang aduh gimana sih caranya ngadepin istri ini, kayaknya kok uring-uringan mulu gitu ya. Apakah kemudian kita juga akan ngobrolin apakah selalu wanita yang PMS itu selalu uring-uringan atau enggak. Kita bahas yang pertama, caranya adalah katanya ini kita dituntut untuk super sabar dan perhatian karena kadang-kadang kan ya tingkahnya ini nggak kekontrol atau kemudian lebih posesif gitu, betul nggak sih Mbak Agustina? Ya, sebetulnya memang kalau kita perhatikan ya pada perempuan itu namanya juga ketika dia mengalami menstruasi itu ada perubahan hormon. Jadi memang yang harus suami gitu ya atau mungkin pasangan untuk menyadarinya adalah bahwa memang ada perubahan ini sehingga kita juga harus ikut mengatur mood kita gitu ya supaya bisa tetap sabar, bisa tetap perhatian gitu dengan keadaan yang dialami oleh pasangan kita. Oke, berarti memang harus super sabar banget gitu ya. Kadangkala, nah ini juga jadi masalah nih Mbak Agustina ketika ada pasangannya, istrinya katakanlah ya, lagi agak uring-uringan gara-gara masalah hormonal PMS atau haid atau menstruasi gitu ya. Si suami kan kadang-kadang tipe suami kan beda-beda nih Mbak. Untuk yang penyabar oke lah mungkin, kok gitu sih sayang, kok gitu sih gitu. Tapi ada suami yang tidak sabaran, akhirnya justru malah berantem gitu. Nah, kalau akhirnya ketemu dengan perempuan yang sedang PMS, tidak boleh ya dihadapi dengan emosi juga gitu ya? Betul, kan sebetulnya ini kan bukan sifat aslinya ya. Bahwa si pasangannya ini suka uring-uringan gitu. Jadi memang keadaan ini kan state ya, maksudnya hanya keadaan yang sementara gitu. Jadi ya bukan berarti kita harus menanggapinya dengan emosi juga gitu. Oke, berarti jangan hadapi dengan emosi karena istrinya udah emosi, kalau tambah emosi ini negara api ketemu negara api, wah hancur nanti ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Agustina ya. Setelah kita harus super sabar dan perhatian, katanya kita bisa ajak ke tempat kesukaannya. Mungkin nggak harus jauh-jauh karena masih masa pandemi juga gitu ya, dan masa periode menstruasi atau PMS kan nggak begitu panjang-panjang banget kalau harus liburan keluar kota atau luar negeri. Tapi at least tempat-tempat yang semisal nih kita tinggalnya di kompleks perumahan, ternyata di dalam kompleks itu ada kayak taman kecil, entah ada taman bermain atau apa gitu. Mungkin bisa diajakin pas weekend, Sabtu atau Minggu pagi jalan ke sana menghirup udara segar. Nah, karena ini tempat kesukaannya dia, itu juga penting nggak sih Mbak Agustina? Iya, jadi memang sebetulnya kan ketika kita keluar rumah gitu ya, menikmati pemandangan, menikmati suasana, itu juga bisa memperbaiki suasana hati kita. Jadi mungkin tadi kalau kita menyinggung sedikit tentang pandemi, ya mungkin ya syukur-syukur kalau rumahnya ada di komplek ada taman gitu ya, enak ya kita bisa jalan. Tapi kalau tidak, ya kita juga bisa mungkin sekedar berkeliling ya, mungkin dengan kendaraan gitu ya, cari angin segar istilahnya seperti itu. Itu juga bisa kok memperbaiki suasana hati kita ketika kita sedang PMS tadi. Oke, apalagi mungkin kalau istrinya ini benar-benar the real ibu rumah tangga gitu ya, Mbak Agustina, yang tidak pernah kemana-mana, setiap hari urusannya hanya di nyuci baju, nyuci piring, ngepel, nyapu, segala macam, ngerjain urusan rumah tangga, apalagi belum mau anak-anak gitu kan, dan jarang pergi kemana-mana. Mungkin suaminya ini bisa ajak lah naik motor atau naik mobil keliling bentar gitu ya, nggak usah jauh-jauh, yang penting bisa cuci mata gitu, itu bisa merefresh lagi perasaan dan hati si perempuan atau si istrinya ini nggak sih Mbak Agustina? Iya, betul sekali. Jadi itu bisa banget. Justru dengan seperti itu kan ini dapat suasana baru ya. Karena kalau di rumah ya, kalau kita di rumah ya sudah kita berkutik dengan kesibukan kita masing-masing kan. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Mas Raden ya, sebagai ibu nanti kita harus masak, beres-beres rumah gitu ya, lalu juga ngurusin anak yang sekolah online seperti itu. Jadi ini ikut mempengaruhi suasana hati. Ditambah lagi ya ketika PMS itu kan memang si perempuan merasakan gejala-gejala fisik yang memang tidak nyaman. Seperti itu. Oke, berarti ada perasaan nggak nyaman di sana ya. Makanya si suami ini harus lebih mengerti gitu ya. Jangan sampai kemudian udah hidup bertahun-tahun bareng sama istri nggak paham-paham juga. Oke, kita lanjut yang ketiga Mbak. Nah ini yang penting juga ya. Kadang-kadang ketika istri lagi uring-uringan, lagi PMS, emosi lagi nggak stabil gitu ya, si suami juga
mungkin ada niat baiknya untuk gimana cara mengatasinya. Ini dia ngelakuin A nggak pas, ngelakuin B nggak pas, C nggak pas, semuanya nggak pas gitu. Akhirnya malah jadi marah-marah gitu. Apakah kemudian membiarkan si istri menyendiri dulu, punya me time-nya istri dulu, ini penting juga, Mbak? Iya, penting sekali sebetulnya sebagai perempuan ya, apalagi tadi sudah disebutkan bahwa kita punya berbagai macam aktivitas. Jadi untuk mengambil waktu bagi diri sendiri itu sangat penting. Nah, juga penting dipahami bagi para pasangan bahwa ketika ini si istri sudah mulai uring-uringan gitu ya. Kalau tadi kita katakan bahwa si istri bisa me time, tapi sebetulnya sebagai pasangan ketika kita menghadapi ini kita paham bahwa oke, ini kan tadi saya katakan bahwa keadaan ini sementara. Bisa juga si pasangan yang saat ini dia yang keluar dulu gitu. Maksudnya ya ketika istri sudah mulai uring-uringan ya jangan ditimpali gitu. Tapi ada baiknya mungkin justru keluar ruangan dulu misalnya seperti itu ya. Atau melakukan hal lain gitu supaya kita sebagai pasangan juga bisa meredam gitu. Karena kan mungkin bagi si perempuan yang sedang mengalami PMS ini, mereka juga kadang-kadang kan tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi bukan tidak mau loh, tapi karena ini memang keadaan ini tidak nyaman ya, apalagi kalau ini sudah menyangkut simptom fisiknya gitu. Misalnya pinggangnya pegal-pegal, berasa pegal gitu ya, badannya berasa nggak enak. Jadi ya ketika ini sudah dirasakan tidak enak, lalu ada keadaan di rumah ya yang membuat semakin tidak enak, ya akhirnya meledaklah itu uring-uringan gitu, ngomel-ngomel nggak jelas seperti itu. Nah ya sebagai pasangan ya karena kita tidak mengalami PMS gitu kan, yang pasangannya nggak ya paham. maka ini betul justru ini lebih harus menyadari bahwa oh oke, baik mulai nih kayaknya ini si istri udah mulai PMS nih. Kalau gitu oke, fine, dia ngomel, kita dengerin aja. Kalau memang rasanya nggak tahan, ya sudah keluar ruangan dulu, it's okay, nggak apa-apa. Jadi dihindari dulu konfliknya. Karena setelah nanti suasana hati si istri udah mulai normal kembali, ya akhirnya kan sudah beres masalahnya. Oke, ini sangat luar biasa penjelasan bagus. Nah kita lanjut ke yang keempat nih Mbak. Dengar dan turuti keinginannya, selagi masuk di akal, bisa dilakukan, nggak jam 2 pagi minta martabak gitu masih bisa lah ya Mbak Agustina ya, gimana nih? Iya, sebetulnya tadi ya saya katakan bahwa karena memang ada simptom, ada gejala fisik ini loh, sehingga jadi kan tidak enak. Nah oleh karena itu supaya bisa enak, maka jadi terpikir gini loh, aduh aku pengen ini ya, aku pengen itu ya. Karena si perempuan ini berusaha untuk mencari cara membuat dirinya menjadi nyaman. Nah, oleh karena itu dia butuh bantuan dari pasangannya untuk bisa memenuhi tadi, misalnya ya aku pengen makan martabak deh, misalnya seperti itu. Kayaknya kebayang martabak enak banget ya. Nah, di sini ya sebagai pasangan kita membantu mewujudkannya. Karena kadang-kadang nih bagi si perempuan ketika dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak secara fisiknya, nah ketika ada si pasangan yang hadir untuk melayani gitu ya, istilahnya untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehingga dia merasa semakin nyaman, ini akan membuat si perempuan itu juga suasana hatinya semakin membaik. Oke, sangat luar biasa ya. Kita lihat yang terakhir nih Mbak, setelah melakukan A, B, C, D, E sampai Z, nggak tahu apa ujungnya dan nggak ada solusinya, ternyata kadang-kadang si wanita ini hanya perlu ditemani di sampingnya. Gimana nih? Betul, nah itu tadi sebetulnya kan ada kedekatan secara fisik dengan pasangan itu juga dapat memperbaiki suasana hati. Misalnya tadi saya katakan kayaknya pinggangnya pegel-pegel deh. Ini sebagai pasangan, sebagai suami, ya sebetulnya sekedar pijat-pijat ringan gitu ya. Istrinya disentuh gitu di bagian mungkin punggungnya gitu ya, di bagian pinggangnya gitu yang terasa nggak nyaman, itu kan memberikan efek sebetulnya. Siapa Jadi tahu efek mungkin rasanya enak gitu, ada yang
membantu memijat, kan seperti itu ya. Seperti itu ya, karena mungkin siapa tahu Mm-mm. bahasa kasih si istrinya ini sentuhan gitu, jadi pas banget nih gitu ya. Oke, Mbak Agustina ini memang beragam ya kalau ngomongin perempuan lagi PMS, tapi intinya adalah mungkin kayak judul lagu ya, karena wanita ingin dimengerti. Ya, terima kasih Mbak Agustina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus untuk Mbak Agustina dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Ya, Agustina, selamat sama-sama. pagi. Terima kasih Mas Raden. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, hubungan antara stres, haid, dan juga amenorrhea. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, apa sih hubungan antara stres, haid, dan juga amenorrhea. Nah, bagi Anda yang punya sedikit keluh kesah gitu ya atau permasalahan seputar masalah kewanitaan ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Bayu Winarno, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit St. Carolus, Sumarekon Serpol. Selamat pagi Dr. Bayu, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih. Kabar saya baik, sehat. Kabar baik ya dok ya, Alhamdulillah sudah divaksin. Oke, Dokter Bayu, hari ini kan Dokter Bayu laki-laki, saya laki-laki, tapi kita ngomongin masalah perempuan nggak apa-apa ya dok? Oh, Oke, iya. Dokter Bayu, hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara stres, haid, dan juga amenorrhea. Tapi sebelum membahas tentang stres dan amenorrhea ini sendiri, yang dimaksud dengan haid ini apa untuk mereka ya, terutama untuk mereka yang belum pernah mengalami dan akan segera mengalami gitu. Yang dimaksud dengan haid ini apa, dan sebenarnya di dalam kondisi tubuh si perempuan ini yang terjadi ketika haid itu seperti apa sih dok? Baik, jadi haid itu adalah suatu peristiwa keluarnya darah dan jaringan mukosa dari rahim secara teratur, dikenal sebagai menstruasi. Isinya adalah darah dan bagian dalam lapisan dalam rahim melalui vagina keluarnya. Nah, ini disebut haid atau menstruasi. Dan itu terjadi secara siklik. Artinya setiap bulan akan terjadi demikian. Dan itu biasanya itu terjadi pada wanita sudah akil balik. Itu sebagai tanda akil balik seorang wanita. Demikian. Oke, dok, ini sebenarnya kalau ngomongin tentang perempuan ya, kan dulu nih, ini mungkin yang terjadi, nggak tahu ini mitos atau fakta nih dok ya, katanya dulu waktu kalau kita ngomongin orang tua nenek kita, zaman-zaman ya generasi baby boomers lah gitu, itu usianya untuk mens itu kadang-kadang usia SMP atau baru SMA baru mens, tapi sekarang ini katanya nih ya, anak-anak SD udah mulai mens gitu ya. Kelas berapa udah mulai mens gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin waktu atau usia yang ideal ketika anak perempuan ini mengalami mens atau haid ini di kisaran range usia berapa? Ada standar khusus kah? Atau sebenarnya nggak ada standar khusus, kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing perempuan. Karena mungkin dari faktor risiko kesehatan bisa memengaruhi cepat atau lambatnya seorang perempuan ini mengalami haid, dok. Ya, jadi kalau seorang wanita pertama kali mengeluarkan haid, peristiwa itu kita biasanya menyebutkan istilah menars. Nah, pada waktu menars itu, seorang wanita memasuki akil balik, ya. Nah, tentang kapan terjadinya itu tidak ada yang definisi pasti karena umurnya berbeda-beda. Ini terjadi karena dipengaruhi oleh variasi biologis, jadi satu wanita dengan wanita lain berbeda. Juga karena faktor genetik juga berpengaruh, juga faktor lingkungan. Mungkin wanita yang dari muda sudah terpapar peristiwa-peristiwa dewasa, mungkin hormonalnya berubah sehingga cenderung lebih dini menarsnya. Terutama juga dipengaruhi oleh nutrisi.
Kalau nutrisinya sehat, baik dan gizinya bagus, biasanya terjadi dengan normal. Nah, usia menars yang umumnya terjadi adalah antara 9 sampai 16 tahun, itu dibilang masih normal dalam umur itu. Di luar itu biasanya sampai saat ini kurang normal ya, dibilang kurang normal ya. Oke. Kalau di bawah 9 tahun terlalu dini, di atas 16 tahun artinya agak lambat ya, tapi akan kita cek dulu apakah memang normal atau tidak normalnya nanti. Oke, itu dari sisi range usia berapa kira-kira anak akan mengalami yang namanya haid gitu ya dok ya. Tapi kan ada istilah betul. Kemudian ada ngomongin ini dari sisi usia gitu. Ada juga lagi ngomongin lancar atau tidak lancarnya ketika kita ngomongin seseorang ini mengalami haid. Sebenarnya yang dimaksud dengan istilah lancar sama tidak lancar ini seperti apa sih dok? Apakah kemudian tergantung pada durasi berapa lamanya? Katakanlah seperti seminggu itu pas, 2 hari tidak lancar, atau lancar banget gitu, ada flek-flek aja, atau kemudian gimana dok? Yang dimaksud lancar atau tidak lancar itu sebenarnya ada tidak istilah tersebut? Oh iya ya, kalau pertanyaan itu memerlukan penjelasan dari awal ya. Jadi adanya siklus menstruasi itu diakibatkan oleh pengaruh hormon-hormon wanita. Hormon-hormon wanita yang diproduksi oleh ovarium. Ya. Jadi hormon wanita itu kita sebut estrogen dan progesteron. Kedua hormon itu harus bekerja secara seimbang dan produksinya seimbang dari ovarium. Kalau pada seorang wanita sehat, produksi estrogen dan progesteron seimbang, maka itu akan terjadi secara siklik setiap bulan. Haid dikatakan teratur kalau siklusnya itu beraturan. Yang normal, dalam batas normal biasanya antara 28 hari sekali seorang wanita mengeluarkan haid. 28 hari sampai 35 hari kita sebut dalam batas normal untuk suatu siklus haid. Nah, kalau yang baik adalah kalau dia siklusnya 28 hari, dia selalu setiap 28 hari secara teratur itu mengeluarkan haid. Itu kita sebut mens teratur. Nah, yang mungkin yang disebut tidak lancar itu kalau kadang siklusnya 28 hari, kemudian bulan depannya 35 hari, kemudian berikutnya beda jumlah hari lagi untuk mendapatkan mensnya, itu kita sebut mens yang tidak teratur. Tentang lancar dan tidak lancar itu sebenarnya istilah awam saja. Ya, kita ada kalau dari dunia kedokteran itu ada mens yang teratur, ada mens yang di luar siklus, ada yang mens yang berlebihan, ada mens yang sedikit atau siklusnya panjang banget. Nah, itu masing-masing punya definisi sendiri. Oke. Ya. Oke dok, ini kan disebutkan istilah lancar tidak lancar itu untuk istilah awam. Tapi kalau di kalangan medis ini haid yang teratur, tidak teratur, di luar siklus dan lain sebagainya. Nah kalau ngomongin yang tidak teratur di luar siklus dan lain sebagainya, kalau teratur oke lah ya, itu tidak menjadi masalah gitu. Yang menjadi pertanyaan kemudian sebenarnya apa saja yang bisa menyebabkan gangguan ketika orang mengalami haid? Apakah murni dari sisi fisiologis atau fisik dari si perempuan ini, atau sebenarnya ada faktor psikologis juga? Kalau mungkin tema kita hari ini kan kita ngomongin stres dulunya gitu. Ada nggak sih sebenarnya kemudian stres ini berpengaruh pada kondisi haid seorang wanita, dok? Iya, jadi yang tadi saya sebut dalam pembicaraan menars tadi, itu juga mempengaruhi kondisi menstruasi seorang wanita. Ya, misalnya tadi saya sebut bahwa ada variasi biologis, ada soal genetik, ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhi siklus mensnya, kemudian juga perubahan atau pertambahan berat badan juga berpengaruh. Nutrisi juga berpengaruh atas kondisi siklusnya itu. Saya kira itu tadi yang belum tentang stres ya. Kalau stres juga ada kemungkinan bisa mempengaruhi juga.
Ya, itu. Bisa mempengaruhi ya dok ya. Nah, tapi Iya. sebenarnya ini kalau berpengaruh gitu sebenarnya bisa membahayakan atau enggak dok? Maksudnya ini kan dari sisi psikologis sebenarnya ya, dari sisi psikisnya gitu. Kalau ngomongin haidnya kan atau menstruasinya ini fisiologis. Nah, apakah dari sisi psikis atau psikologis ini dari stres ini bisa membahayakan atau mungkin bisa membuat yang awalnya haidnya ini lancar atau teratur jadi tidak teratur, jadi kemudian ada masalah-masalah gitu nggak sih dok? Oh ya, kalau soal itu biasanya kondisi yang hanya kondisi yang cukup berat yang bisa mempengaruhi secara langsung ke fisik ya. Jadi hormon-hormon yang mengatur wanita itu diproduksi oleh ovarium. Nah, produksi dari ovarium itu dipengaruhi lagi oleh hormon-hormon seperti FSH, LH ya, yang disebut follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, itu berasal dari otak ya. Dan kemudian dipengaruhi lagi satu hormon lagi namanya GnRH ya. Nah, hormon-hormon ini bisa terpengaruh kalau kondisi stres karena otak itu tadi soal berhubungan syaraf ya. Di mana stres itu memicu peningkatan hormon yang disebut CRH, cortisol releasing hormone. Nah, hormon itulah yang dibebaskan dan kemudian akan memicu pelepasan hormon yang disebut kortisol dan kemudian mengakibatkan irama GnRH tadi ya, GnRH atau FSH, LH itu jadi agak kacau. Jadi pengaruh di otak ya. Kemudian itu akan mempengaruhi produksi hormon di ovarium sehingga mempengaruhi siklus mensnya. Nah, biasanya itu kondisi ekstrim, stres berat gitu misalnya. Oke, berarti ini sangat berpengaruh sekali gitu ya kalau ngomongin stres pada wanita haid. Oke dok, sesuai tema kita hari ini, apa hubungan antara stres, haid? Kalau barusan kita bahas stresnya, nah selanjutnya nanti setelah break ya dok ya, di segmen selanjutnya kita akan membahas amenorrhea itu apa dan dampaknya ke haid itu seperti apa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini menjadi momok gitu ya, ini menjadi permasalahan setiap wanita yang sudah mengalami pubertas. Kalau ngomongin haid ini ya ngomongin tentang emosi yang uring-uringan gitu ya, ada juga stres, mungkin stresor gara-gara masalah pandemi juga agak lebih banyak gitu ya. Nah tadi kita juga sudah membahas dengan Dr. Bayu. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Bayu Winarno, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Senkaralo Sumarekon Serpong. Kita kembali lagi ke Dr. Bayu. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya, tadi setelah break. Kalau kita udah ngomongin stres, udah tadi hubungannya sama haidnya juga pasti sudah. Amenorrhea ini sebenarnya apa dok? Kondisi seperti apa dan hubungannya dengan haid ini seperti apa sih dok? Amenorrhea ya. Jadi amenorrhea itu adalah suatu gejala. Jadi bukan sebuah penyakit, tapi gejala dari suatu penyakit. Jadi banyak penyakit yang ditandai dengan amenorrhea. Apa itu amenorrhea? Amenorrhea adalah kondisi di mana tidak terjadi siklus mens, alias tidak mens. Oke. Nah, tidak mens itu bisa dari awal sejak dari kecil atau muncul belakangan. Makanya kita sebut sebagai amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Itu. Oh, tidak terjadinya gara-gara memang dari kecil atau beberapa waktu belakangan gitu ya dok, yang akhirnya tidak muncul itu menstruasinya. Ini berarti bukan termasuk yang tadi di segmen sebelumnya kita ngomong kalau di istilah umumnya lancar tidak lancar, ini bukan termasuk yang haid yang tidak teratur dok, atau di luar bukan di luar siklus ya, tidak teratur atau memang benar-benar hilang? Ya benar-benar hilang, betul. Jadi, benar-benar hilang ya dok ya? Tadinya mensnya keluar, kemudian
terutama yang mengalami adalah yang mensnya teratur, siklus mensnya teratur. Pasti Oh, justru yang dia teratur ya? Iya, pasti dia aware kalau mensnya terlambat. Misalnya Oh. 28 hari sekali dia mens, kemudian tiba-tiba terlambat, pasti dia langsung aware. Tetapi kalau siklusnya biasa tidak teratur, maaf. Kalau biasa tidak teratur, maka biasanya menganggap hal biasa. Misalnya dia Karena udah terbiasa ya? iya. Oke, oke. Balik lagi tadi yang ada amenorrhea primer dan sekunder. Nah, kalau amenorrhea primer itu dari sejak awal tidak terjadi mens. Nah, kalau ada seorang wanita dengan datang dengan keluhan seperti itu, maka kita akan eksplorasi lebih lanjut ada apa di gejala amenorrhea itu. Atau lain lagi wanita yang biasanya mens, kemudian setelah sekian lama mens, kemudian tiba-tiba tidak keluar mens. Itu bisa terjadi bisa terjadi pada seorang wanita yang reproduksinya aktif ya. Jadi biasanya teratur kemudian atau yang baru mulai menarche ya. Wanita muda ya, kemudian memang tidak sebelumnya memang kalau di sekitar menarche itu mensnya tidak teratur. Nah, tapi si ibu biasanya sang ibundanya biasanya yang khawatir kok mensnya tiba-tiba nggak ada gitu. Nah itu pasti akan berkeluh kesah kepada dokter. Ini kenapa nggak terjadi mens, terlambat mens ya, terutama pada usia reproduksi. Biasanya kalau amenorrhea yang kita pikirkan pertama kali adalah suatu proses kehamilan. Itu Mas Raden. Oke ya, ternyata ini penjelasan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa amenorrhea ini bisa menyebabkan kehilangan dari haid itu sendiri, dan biasanya ini di notice sama mereka yang memang punya siklus haid yang justru yang teratur gitu ya. Kalau yang nggak teratur mungkin karena udah biasa, mungkin agak mundur, tapi ternyata ini bisa di notice langsung sama mereka-mereka yang mengalami atau yang punya siklus haid yang teratur gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ngomongin tentang amenorrhea dok, ini ada DM Instagram, kita akan bacakan dulu ya dok ya. Dari @vitaandrini, dok saya sudah 2 tahun nggak haid. Waduh, ini 2 tahun sudah nggak haid ya. Tubuh memang lebih berisi sih dok, ini karena efek nggak haid bukan ya? Gimana caranya biar bisa haid lagi? Usia saya ini baru 22 tahun. Gimana nih dok? Usia 22 tahun biasanya ini haidnya mungkin lancar ya, 22 tahun nggak haid. Dan akhirnya dampaknya ini tubuhnya lebih berisi, mungkin agak lebih gemuk gitu ya dok ya. Ini efek karena nggak haid 2 tahun itu atau bukan nih dok? Dan gimana caranya biar bisa haid lagi? Silakan dokter Bayu. Ya. Kalau sudah 2 tahun tidak haid itu harus dieksplorasi, harus dicek dulu, dan kemudian kalau perlu pemeriksaan kadar hormon dengan melalui pemeriksaan laboratorium. Tetapi kalau dengan data yang sumir ini bisa diduga secara secara kasar bahwa ada kemungkinan tidak haidnya itu juga dipengaruhi oleh tubuh yang lebih berisi ya. Untuk tidak mengatakan gemuk, kita sebut sebagai tubuh lebih berisi saja ya. Dengan pertambahan berat badan yang berlebihan biasanya mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh. Nah itu yang bisa mengakibatkan antara tergantung keseimbangan hormonnya. Apakah mengakibatkan perdarahan berlebihan atau malah menekan haid yang disebut amenorrhea itu. Jadi umumnya kalau ibu gemuk, biasanya ibu gemuk kemudian datang dengan keluhan amenorrhea, biasanya kita cek, tapi kecenderungannya dipengaruhi oleh memang pertambahan berat badan itu, pertambahan berat berlebihan. Oh, berarti sebenarnya lebih berisi bukan karena haidnya berhenti, tapi bisa jadi malah justru sebaliknya. Tidak haid gara-gara tubuh lebih berisi ya dok? Pertambahan berat badan dulu berlebihan, kemudian baru mempengaruhi hormonal, kemudian tidak terjadi mens. Biasanya begitu. Kalau seorang amenorrhea, ya seperti yang saya jelaskan bahwa itu perlu dicari penyebabnya, dan kemudian biasanya sih bukan amenorrhea kemudian mengakibatkan kegemukan, tidak.
Justru dibalik malahan ya, tidak seperti pertanyaan Mbak Vita tadi ya. Dan tetap harus cek atau konsultasi ke dokter ya dok ya, untuk mengetahui masalahnya ada di mana, kemudian melakukan treatment atau tindakan yang pas atau perawatan atau pengobatan yang pas supaya tetap bisa haid lagi, lancar lagi, dan tubuh berisinya mungkin lebih bisa dikontrol lagi gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Mbak Vita sudah menghubungi kami di DM Instagram @bincang1.tv. Kita lanjut lagi dok. Dok, tadi kalau ngomongin amenorrhea yang sempat terputus gitu ya dok ya, kan dokter menyebut ada amenorrhea primer dan sekunder nih dok. Sebenarnya kalau ngomongin faktor risiko kenapa akhirnya orang bisa mengalami amenorrhea ini, yang paling utama, penyebab paling utama orang mengalami amenorrhea entah itu primer atau sekunder ini sebenarnya apa sih dok? Oh iya. Jadi kalau amenorrhea primer itu dari sejak awal, di mana perempuan lain sudah mendapatkan mens, ini tidak mendapatkan mens. Maka utamanya kalau dari awal tidak mens itu biasanya ada suatu kelainan yang bersifat bawaan atau kelainan kongenital, umumnya itu. Nah, maka harus kita eksplorasi itu apa sebabnya pada wanita yang amenorrhea primer. Kemudian kalau yang sudah sering terjadi mens, kemudian tiba-tiba tidak mens, maka faktor-faktornya biasanya pengaruh perubahan berat badan. Berat badan yang ekstrim rendah itu juga mengganggu hormon, sehingga bisa terjadi amenorrhea. Pun berat badan yang berlebihan, kegemukan juga bisa menyebabkan amenorrhea juga. Kemudian pengaruh obat-obatan juga bisa menimbulkan amenorrhea, misalnya pengobatan KB biasanya keluhannya tidak mens. Kemudian menyusui juga akan menyetop mens biasanya, ya. Tapi tidak semua sih, memang ada ibu menyusui yang tetap mensnya juga lancar. Kemudian stres tadi yang kita bicarakan, stres juga tadi juga mempengaruhi kejadian amenorrhea. Kemudian ada yang disebut hiperprolaktinemia, di mana kadar hormon yang merangsang menyusui itu, keluarnya air susu ibu itu tinggi sekali, padahal dia tidak menyusui misalnya. Itu akan menimbulkan amenorrhea juga, stop mens. Jadi tadi hilangnya berat badan berlebihan atau olahraga berlebihan juga bisa menimbulkan peristiwa amenorrhea itu tadi. Kalau pola hidup seseorang dok, maksudnya pola mungkin makan, pola gaya hidup sehat gitu ya, atau kemudian ya ini menjadi salah satu faktor risiko juga gitu, mungkin juga dari riwayat kesehatan gitu, ini juga bisa berpengaruh nggak sih dok? Sangat berpengaruh. Jadi kalau yang kita anjurkan kan memang diet seimbang, kemudian gizi yang bagus ya, tapi tidak berlebihan ya. Biasanya kalau seorang dengan berat badan ideal sesuai dengan tinggi badannya, biasanya sih tidak ada keluhan biasanya, apalagi kalau dia disiplin dengan diet yang bagus, apalagi kalau yang ahli biasanya selebritis ya atau sosialita ya, memperhatikan bentuk badannya, biasanya pasti memperhatikan pola makan dan sebagainya, itu biasanya mereka jauh dari keluhan-keluhan yang tidak perlu gitu ya. Oke. Dok, sebelum break dok, sebenarnya amenorrhea ini bisa nggak akhirnya ya, nauzubillahnya gitu, jangan sampai gitu ya, ini bisa berkomplikasi nggak ke penyakit yang lain dan berpengaruh nggak ke tingkat kesuburan reproduksi wanita tersebut gitu? Oh ya, tergantung penyebabnya. Maka harus dieksplorasi dulu. Apakah amenorrhea primer misalnya ya. Biasanya amenorrhea primer itu kita eksplorasi ternyata rahimnya tidak ada. Atau kemudian yang paling ekstrim itu. Ada rahim sampai tidak ada gitu ya dok ya? Betul, tidak berkembang. Itu sebagai kelainan kongenital. Itu tentu jelas mempengaruhi fungsi reproduksinya. Yang lebih ringan mungkin kalau kegemukan, pasangan sudah menikah 5 tahun, ternyata nggak hamil-hamil, kemudian juga ada amenorrhea. Nah itu sudah kita hubungkan gejalanya. Oh mungkin kemungkinan ada hubungan nih antara amenorrhea, kesulitan hamil, kemudian berat badan berlebihan, itu akan kita hubungkan. Yang lebih jelasnya adalah dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan, misalnya laboratorium, hormonal dan lain-lain. Baru kita jelas lebih pasti apa hubungannya itu. Oke, tetap harus cek gitu ya dok ya. Amenorrhea menunjukkan. Oke, tetap
tetap harus cek dan konsultasi ke dokter untuk menemukan Ya. oh ini masalahnya di mana supaya tahu nih tindakan pengobatan yang tepat supaya bisa kembali lagi haidnya lancar dan ya sehat kembali gitu ya dok ya. Oke, itu tadi perbincangan Betul. kita seputar stres dan juga amenorrhea. Nanti dok di segmen terakhir kita akan membahas secara umum gimana sih caranya gitu ya kalau ngomongin alat reproduksi wanita gitu ya. Ini harus tetap dijaga dengan bersih, apalagi masa pandemi kan tingkat protokol kesehatan juga harus tinggi gitu. Nah, kita akan membahas bagaimana sih cara menjaga kebersihan supaya alat reproduksi wanitanya ini tetap terjaga dengan baik dan sehat gitu ya dok ya. Tapi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidtv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, stres, haid, dan amenorrhea gitu ya. Dan di segmen terakhir ini kita masih bersama dengan Dr. Bayu Winarno, SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit San Carlos Marekon Serpong. Kita akan membahas tips gitu ya untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan alat reproduksi wanita nih dok. Mungkin selama dokter berpraktek mungkin ada yang sering curhat-curhat juga gitu ya para wanita untuk gimana sih dok cara menjaga kesehatan alat reproduksi wanita gitu. Kalau kita ngomongin wanita kan ya hubungannya dengan haid tadi, mungkin stres juga, amenorrhea juga. Jadi memang salah satu yang harus berfokus adalah kebersihan dan kesehatan alat reproduksi wanita. Kita lihat yang pertama dok, gunakan pembersih dengan bijak. Memang biasanya yang tidak bijak itu seperti apa sih dok? Dan yang bijak ini maksudnya apakah dari bahan-bahan dari pembersihnya atau caranya atau gimana dok? Iya. Jadi pada seorang wanita, terutama yang sudah seksually aktif ya, atau yang dari wanita muda dari awal deh, bahwa di dalam alat kelaminnya itu, terutama di vagina itu, ada yang disebut flora normal. Jadi di situ ada kuman-kuman yang memang bersarang di situ dan mempunyai fungsi untuk justru membuat vagina dalam kondisi sehat ya. Nah, kuman-kuman normal itu, flora normal itu menimbulkan kondisi normalnya adalah kondisi asam. Yang normalnya kondisi asam, pH rendah. Nah, pada kondisi di mana terjadi perubahan atau akibat perilaku kebersihan yang kurang baik, maka flora normal itu terganggu sehingga pH-nya berubah. Nah, itu akan rentan terhadap masuknya parasit atau infeksi lain, menimbulkan penyakit. Oleh karena itu sebaiknya kalau terutama yang seksually aktif ya, itu harus dijaga kebersihannya dengan rajin membersihkan secara berkala dengan cairan yang mengandung pH rendah yang membantu flora normal untuk bertahan di situ dengan baik. Misalnya sabun, membersihkan dengan sabun yang bersifat asam yaitu pH-nya rendah. Itu sangat membantu untuk menjaga flora normal itu sehingga kuman atau jamur sulit untuk berkembang di situ. Kemudian ya saya kira itu ya menggunakan pembersih bijak berarti itu. Jangan menggunakan bahan-bahan yang membunuh justru, membunuh kuman. Misalnya antiseptik itu dilarang ya, tidak dianjurkan ya. Oh, tidak dianjurkan ya dok ya. Oke, selanjutnya pakaian dalam yang serap keringat ini juga penting ya dok ya? Kan banyak tuh jenis-jenis bahan dari celana dalaman untuk perempuan nih dok. Iya, betul. Jadi kalau menggunakan pakaian dalam sebaiknya yang mudah menyerap keringat. Kalau bahannya menimbulkan keringat, menimbulkan kegerahan yang berlebihan, maka bisa merubah itu tadi pH dari vagina sehingga floranya berubah, bisa mempermudah masuknya jamur atau parasit ya, hingga bisa menimbulkan penyakit, biasanya ditandai dengan keputihan ya, disebut keputihan. Oke ya dok ya, kita lanjut yang selanjutnya.
jenis dan durasi pemakaian pembalut. Nah ini kan ada yang pakai pembalut bisa seharian, ada yang berapa jam ganti. Ini idealnya seperti apa sih dok? Ya, pemakaian pembalut itu tergantung pada volume dari yang akan dicegah dengan pembalut itu. Misalnya apakah dia memakai pembalut karena keringat berlebihan atau apakah karena untuk hanya dipakai hanya kalau haid saja. Nah, kalau dengan dipakai pada waktu haid, maka harus dipakai secukupnya. Artinya kalau sudah penuh harus segera diganti. Jangan sampai sudah basah dibiarkan berlama-lama. Itu juga akan memancing kuman untuk berinvestasi di situ. Berinvestasi. Oke. Dok, selanjutnya dok, berinvestasi ini sangat luar biasa. Cuci tangan sebelum atau sesudah mencuci alat reproduksi ini juga penting ya dok ya? Iya pasti, karena memang dengan tangan itu kita bisa megang kemana-mana, kemudian kalau kita tidak mencuci tangan bisa-bisa kuman datang dan apalagi pada saat kondisi flora normal sedang kurang. Oke, dok, terakhir dok, mungkin singkat saja karena waktu juga. Konsumsi makanan sehat ini, mengonsumsi makanan tertentu katanya bisa menyebabkan bau di sekitar area alat reproduksi wanita, memang berarti harus pilih-pilih makanan dok? Iya betul, jadi diperhatikan makanannya. Kalau memang itu tergantung individunya. Ada yang tidak berpengaruh dengan makan apapun, itu aman saja. Tapi ketika seseorang merasa terganggu ketika makan sesuatu, itu yang mesti diperhatikan oleh pribadi masing-masing. Karena itu preferensi sendiri untuk. Oke, referensi masing-masing dan harus mengerti keadaan dirinya gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Bayu Winarno pagi hari ini sudah berbagi informasi yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Kita doakan semoga kita sehat dan semua wanita ini tidak mengalami stres dan amenorrhea juga gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Bayu, sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman di St. Carolus Marekon Serpong. Selamat pagi Dr. Bayu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.